Nah, ini ada bagian utama yaitu berupa koordinat ya, X, Y, Z itu. Nah, kita nanti akan memulainya dari sini ya, dari bidang ini ya, bidang yang disediakan yaitu bidang XY, bidang YZ atau bidang ZX. Kalau yang tampak ini itu adalah bidang ZX. Anda bisa putar-putar bidangnya itu menggunakan tombol scroll ya. Tombol scrollnya ditekan. Nah, ini ya, kalau tombol scrollnya ditekan keluar ini ya, keluar tanda putar itu ya. Nah, ini kalau kita lihat lah itu kan ya, bidangnya adalah bidang XZ ya, bidang XZ. Nah, kalau nanti bidang yang lain ya kita bisa memilih bidang yang lain ya. Ini kita mulai saja dari bidang XZ ya. Kita awali dengan cara menggambar lingkaran. Nah, cara menggambarnya ini di sini, ini di sketch ini ya. Ini bagian sketch, itu ada circle, ada line, ada rectangle, dan masih banyak. Nah, ini di bagian circle. Di bagian circle ini diklik, nah, kemudian kita taruh ya. Nah, untuk memperbesar, memperkecil gambar, kalau maju itu, kalau scrollnya di scroll maju itu memperkecil, kalau scrollnya di scroll mundur itu memperbesar. Kalau ingin menggeser ya, bukan memutar ya. Kalau ini kan memutar ya. Nah, kalau ingin menggeser itu ditekan kontrol. Kontrol ditekan terus sama tombol scroll ini juga ditekan. Nah, munculnya yang itu, yang ada tanda ini ya. Nah, ini geser. Geser. Kalau ditekan scroll saja itu untuk memutar-mutar, tapi kalau ada geser, ditekan kontrol dan tombol scroll itu untuk menggeser. Kalau memperbesar ditarik ke belakang. Nah, ini otomatis kita mengikuti grid-nya atau snap ya. Ini annya apa pembagian. Jadi kita nggak bisa, kalau seperti ini kita settingnya adalah setting mengikuti kotak-kotaknya. Jadi lebih lebih enak ya. Jadi lebih pas. Jadi kalau kita mulai menggambar lingkaran, ini tinggal kita taruh di pusatnya ini ya. Di pusatnya ini, nah keluar tanda hijau gitu ya, tanda hijau. Terus diklik ya. Terus kita geser mouse-nya. Nah, kita geser mouse-nya. Ini membesar, mengecil ya. Nah, kalau ingin menuliskan, berarti kita ingin membuat diameter 25,4, ini pertama ditekan tab ya. Tab itu atasnya shift gitu ya, atasnya caps lock gitu. Ditekan tab, nah kemudian kita menulis 25,4. Nah, kalau di tempat saya itu komanya koma ya. Mungkin kalau di tempat Anda komanya titik. Ya, bisa seperti itu. Jadi kalau ini 25,4 ya, setelah selesai ya enter. Nah, otomatis dia mengikuti ukurannya 25,4. Jadi ini lingkaran dengan diameter 25,4 mm. Nah, kalau sudah selesai, kita tekan escape. Kita tekan escape ya. Nah, ini berarti kita tombolnya menjadi tombol selection ya, select ini ya. Ini kalau kita tekan kontrol, kemudian kita tekan tombol scrollnya, nah ini kita geser, kemudian kita kecilkan sedikit. Nah, ini ya, ini berarti kita sudah bikin lingkaran. Nah, cara bikin pipa itu apa? Kita buat lingkaran ya, setelah itu nanti lingkarannya di extrude ya, atau ditonjolkan gitu ya, secara tegak lurus mengikuti sumbu Y. Oleh karena itu kita akan bikin garis ya sebagai trajektorinya dengan cara membuat ini, dengan cara
memilih sketch-nya dulu ya. Jadi di bagian desain kita pilih sketch mode ya, bisa untuk memastikan kita berada di mode sketch, kemudian kita klik yang ini ya. Select new sketch plane ya, yang di bagian sini. Kita klik. Nah, ini berarti plane-nya adalah plane ZX. Kalau kita dekatkan ke Z itu menjadi plane YX. Kalau kita dekatkan ke X itu menjadi plane YZ. Nah, karena kita mau membuat garis tegak lurus ya kita bisa pilih plane YZ atau plane YX. Kalau plane YX kita tekan saja ini, kita dekatkan kursornya ke arah Z, kemudian kita klik. Nah, ini ya, kita klik, nah ini berarti plane-nya sudah pindah ke plane YX. Nah, kalau ingin tegak, kalau ingin plane-nya ini di hadapan kita, tinggal kita klik yang bagian ini, plane view ini ya, ada gambar mata ini. Kita klik ke sini, nah ini tegak. Ini sudah tegak lurus dengan kita. Ya. Kalau ingin diputar, ya tinggal ditekan scroll-nya, nah terus diputar. Nah, kita kemudian bikin garis ini, lain. Ini kita klik di sini ya. Ini nggak usah kita klik kursornya kita geser-geser saja. Nah, ini kalau sudah sampai di sini, nemu titik tengah ini, kita klik, kemudian kursornya kita geser ke atas. Ke atas mengikuti garis yang tegak ini aja. Nah ini, mengikuti garis apa ini? Garis Y ini ya. Nah ini mengikuti garis Y. Ini. Terus kemudian kita tap. Nah ini, sorry, geser ya. Kita tap. Ini 180, berarti lurus, dia lurus. Nggak usah kita ubah, kita tap lagi, lari ke sana. Lari ke panjangnya. Panjangnya kita tadi panjang pipanya adalah 1000 mm. Berarti kita tulis 1000. Tinggal di enter saja. Nah, ini berarti sudah ada. Nah, ini sudah ada garis. Nah, ini sudah ada garis yang panjangnya 1000 mm. Nah, ini kalau ingin berhenti tinggal escape saja. Nah, iya. Ini garis panjangnya dari sini sampai sini itu 1000 mili. Nah, sedangkan yang di ujung sini, nah itu ada apa? Ada lingkaran. Nanti lingkaran ini kita extrude, kita tonjolkan, ya, kita tarik, ya, kita tarik sepanjang garis ini. Nanti jadinya adalah kalau lingkaran itu kita tarik sepanjang garis ini, maka jadinya adalah pipa. Pipa lurus ya, karena garisnya lurus. Nanti kalau pipanya melengkung ya jadinya pipa yang melengkung. Nah, ini coba sampai sini dulu, tolong dibuat ya. Ini sudah ada. Ada 18. Ya. Nah, kalau sudah selesai dibuat, ini itu dalam mode sketch. Kita akan pindah, karena nanti yang kita buat itu adalah pipa, dan pipa itu sifatnya 3 dimensi, maka mode sketch yang 2 dimensi ini kita akhiri. Jadi ini end sketch editing. Ini kita klik, nah bidangnya tidak kelihatan. Kelihatan adalah ini sekarang. Nah ini lingkaran, nah ini ada surface-nya, dan ini apa? Garis. Ada trajektorinya sebagai trajektori. Kalau kita
Ini maaf ya, di sebelah kiri ini ada struktur, layer, selection, group, view. Nah, ini kita klik bagian struktur ya. Nah, ini kita punya dua surface, itu yang ini ya, dan curve. Ini kalau ada tanda segitiganya ini berarti dia punya cabang. Nah, ini yang lain. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita klik line sini, ini garis hitamnya jadi hijau. Nah, itu. Yang surface, nah itu ya. Nah, coba kita geser ke sini ya. Nah, ini kalau kita ingin melakukan extrude ya, namanya perintahnya pull. Ini ya, diklik pull. Nah, kalau diklik pull, kemudian kita diminta ini. Kalau ini select ini, nah ini nggak ada perintahnya yang lain. Ya. Ini berarti mode select cuman gini aja, cuman memilih-milih aja. Nah, kalau kita klik pull, nah ini muncul perintah-perintah atau menu-menu untuk pull. Nah, ini select and drag a face to offset it. Ya, select and drag an edge to round it. Ya. Jadi ini kita klik dulu select, ya, select dulu face-nya yang ini. Jadi kalau kursornya tidak di surface ini ya, surface-nya warnanya hijau. Ya, tapi kalau kita klik di sini, nah warnanya kuning, ini tinggal kita klik kiri saja, klik. Nah, itu sudah terpilih. Setelah terpilih, ini pull one face. Ya. Berarti yang kita pilih face atau surface-nya cuma satu. Kemudian ini bisa kita putar, ya, bisa kita pull direction, ya, mengikuti ini Z mengikuti sumbunya. Ya. Kalau ini nanti mengikuti garis. Ya. Jadi kalau nggak lurus bisa kita pilih ini. Sekarang kita pilih yang ini karena kita pilih ini lurus bisa, tidak lurus bisa. Kalau ini mengikuti koordinatnya Z, Y, atau X. Nah, ini kita tinggal klik ini, sweep. Ini ya. Nah, kita diminta memilih trajektorinya. Trajektorinya kan garis ini ya. Kita klik ini. Nah, ini berarti kalau sudah tinggal kita laksanakan. Ya. Full pull. Nah, ini. Revolve 360 degrees or sweep to the end of the trajectory. Jadi kalau kita klik ini, itu dia ke sana. Nah, ini sudah jadi sebuah apa, pipa. Ya. Pipa yang panjangnya mengikuti sumbu Y, sedangkan inlet dan outletnya itu pada atau sejajar pada bidang ZX. Ya. Ini berarti kita sudah jadi. Jadi model problem pipa ini sudah kita modelkan. Sudah kita modelkan menggunakan software SpaceClaim. Nah, jadinya ini. Nah, surface tadi sudah berubah menjadi solid ya, atau menjadi ini, menjadi benda 3 dimensi. Kalau surface tadi 2 dimensi, tapi kalau ini solid ini sudah menjadi 3 dimensi. Ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, berarti kita sudah membuat yang namanya geometri atau model benda yang akan tempat benda yang akan kita simulasikan. Nah, setelah ini kita bisa langsung melakukan meshing